Nama saya Citra Wijaya, saya melepaskan identitas saya sebagai pewaris miliarder untuk menikahi Aris Pratama, si pemanjat sosial ini. Selama 6 tahun, saya bekerja keras siang malam, merawat suami dan anak saya. Tapi hari ini, sudah cukup. Sayang, cepat, bantu aku bawa tas ini ke dalam. Citra Wijaya, kamu semakin keterlaluan. Aku di sini kerja banting tulang, hanya karena kamu hamil, kamu ganggu aku dengan hal sepele seperti ini. Harper, aku berangkat sekarang, tunggu aku, ya? Hari ini ulang tahun Putri Harper. Aku akan mengajak mereka ke Mall Puncak untuk bersenang-senang. Kamu janji akan menemaniku untuk pemeriksaan kehamilan hari ini. Lily cuma ulang tahun setahun sekali, jadi untuk pemeriksaannya, lain kali aku temani kamu. Mama. Aku tidak punya waktu untuk ini, aku pergi. Tunggu. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Aku harus periksa. Siapa yang akan jaga Maya? Aku akan bawa Maya. Maya, kamu jangan lari-larian di luar, mengerti? Mama, aku akan jadi anak baik dan dengar kata papa. Anak pintar. Ayo pergi, Maya. Kemari. Pak Aris. Lily? Lily? Hari ini ulang tahunmu, jadi apapun keinginanmu, Pak Aris akan mewujudkannya. Pak Aris, bisakah kamu menjadi ayah Lily untuk hari ini saja? Lily, Maya masih di sini, jadi kamu tidak bisa menguasai Pak Aris sendirian. Hei, hari ini ulang tahun Lily, yang berulang tahun, yang berkuasa. Maya, ada tablet di mobil, jadi mainlah sebentar, nanti Papa akan segera kembali. Papa, aku takut sendirian. Jangan takut, Maya, Papa akan segera kembali menjemputmu. Ayo pergi, MHMM. Papa, jangan tinggalkan aku. Mama, perutku sakit. Tadi kamu baik-baik saja, kok sekarang perutmu sakit? Kamu pasti makan sesuatu yang tidak baik, tapi rumah sakit dekat sini, ayo kita periksa. Maham. Mereka ngapain di sini? Mana Maya? Maya, Mama, aku kepanasan sampai mau mati. Mama, aku kepanasan di sini. Maya, kamu di mana? Aku di mobil Papa. Mobilnya. Kenapa kamu di dalam mobil? Papa sedang merayakan ulang tahun Lily. Bersamanya. Dia meninggalkanku. Sendirian di dalam mobil. Maya, kalau kamu merasa pengap, buka dulu pintu mobilnya. Dan cari tempat yang sejuk untuk menunggu. Mama akan menjemputmu sekarang. Mama, pintu mobilnya terkunci. Aku tidak bisa membukanya. Apa? Maya, tahan dulu ya, sayang. Mama akan menyuruh Papa datang menjemputmu sekarang. Dia di mana? Pak Aris, Lily takut. Jangan takut, Lily.
Pak Aris ada di sini. Kemarilah. Angkat teleponnya. Aku harus menerima telepon ini. Chloe, aku sibuk. Apapun itu, bisa ditunggu. Aris, bagaimana bisa kamu meninggalkan Maya sendirian terkunci di dalam mobil? Di luar sangat panas. Bagaimana kalau terjadi sesuatu karena panasnya? Mobilnya kan ada AC-nya. Kamu benar-benar membuat masalah dari hal yang sepele. Meski ada AC, kamu tidak bisa menguncinya sendirian di dalam mobil. Bagaimana kalau AC-nya rusak? Maya bilang dia sedang merasa sangat pengap sekarang. Cepat periksa dia, sekarang. Chloe, sudahlah. Lily sedang tidak enak badan sekarang. Aku harus merawatnya. Jangan ganggu aku lagi. Aris. Aris. Maya, bagaimana perasaanmu? Mama, aku tidak bisa bernapas. Tahan saja. Mama akan datang untukmu, oke? Mama, apakah karena aku tidak cukup baik? Itu sebabnya papa tidak mau aku? Anak kecil yang lucu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu adalah anak yang paling manis di seluruh dunia. Tapi, papa sepertinya lebih suka Bu Hana dan Lily. Tidak mungkin. Kamu adalah anak kecil papa. Dia paling mencintaimu. Mama, aku sangat mengantuk. Maya, kamu tidak boleh tidur. Kamu tidak boleh tidur. Tidak. Maya. Maya, bicara denganku. Maya. Di mana sih Arthur? Mama datang untuk menyelamatkanmu, sayang. Jawab teleponnya. Sudah menelepon? Sangat menyebalkan. Arthur, Citra, apakah dia bisa kesal? Karena kamu di sini bersama kami. Jadi dia menggunakan anak sebagai alasan untuk membuat keributan. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Sekarang dia hanya begitu kecil hati. Mungkin kamu harus menjawab. Kalau tidak, Citra mungkin salah paham. Apa yang bisa disalahpahami? Tidak ada apa-apa antara kita. Apa yang dia harus kesal? Dia hamil, bagaimanapun. Kamu harus memakluminya. Hana. Kalau saja Citra setengah perhatian seperti kamu, itu akan sangat baik. Citra. Sudah selesai. Kamu serius? Arthur. Maya pingsan. Katakan saja di mana kamu. Aku akan datang, oke? Chloe. Oh, sekarang kamu mulai berlebihan. Hanya dalam beberapa menit, dia pingsan? Tidak bisakah kamu setidaknya membuat kebohongan yang masuk akal? Aku tidak berbohong padamu. Chloe. Lily sedang tidak enak badan sekarang. Aku harus menemaninya sebentar. Ada apa? Kamu harus menggunakan anak kita untuk membuat drama, begitu? Arthur, aku benar-benar tidak berbohong. Kondisi Maya sangat buruk sekarang. Aku tidak pernah memohon padamu seumur hidupku. Hanya sekali ini, aku memohon padamu. Katakan di mana kamu? Chloe. Teleponmu baru saja datang bertubi-tubi. Bukankah itu sudah cukup? Dan sekarang kamu harus membawa dramamu langsung ke hadapanku? Aku tidak. Aku hanya ingin tahu di mana Maya sekarang. Sudah, cukup. Kamu hanya curiga padaku dan Harper, kan? Menggunakan anak kita sebagai tamengmu. Orang sepertimu tidak pantas disebut ibu. Arthur. 6 tahun pernikahan. Tidak bisakah kamu percaya padaku, hanya sekali ini? Berhenti bicara. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya satu kata pun. Aku peringatkan kamu. Jika kamu meneleponku lagi, kamu akan menyesal. Arthur. Arthur. Bajingan. Jika sesuatu terjadi pada Maya, aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Nona, kamu baik-baik saja?
Aku baik-baik saja. Aku harus pergi menyelamatkan putriku. Aku harus menyelamatkannya. Aris, tolong jangan bertengkar dengan Citra karena kami. Aku akan merasa bersalah. Harper, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini cuma Citra lagi cemburu dan cerewet. Tolong, jangan dipikirkan. Oke, Aris. Kamu pria yang baik sekali. Sungguh disayangkan Citra tidak menghargainya. Kalau aku punya suami sepertimu, aku takkan pernah bersikap seperti dia, membuat keributan tanpa alasan. Ah, menyebalkan sekali. Ayo kita lihat kamu buat keributan sekarang. Aris. Ya, mungkin kamu harus pergi mengecek Maya. Ya, Pak Aris, jangan pergi. memhem. Lily sedang sangat baik. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Aris, hasil Lili sudah siap. Ayo kita ambil laporannya. Oke, ayo pergi. Suster, apakah kamu melihat pria ini? Tidak. Hei Pak, apakah Anda melihat pria ini? Belum melihatnya. Aris Pratama, kamu di mana? Aris. Aris Pratama. Aris, ada apa? Aku yakin banget dengar suara Chloe. Apa Chloe juga ada di rumah sakit? Iya. Dia kesini untuk periksa kehamilan. Jadi, mau telepon dia? Tidak. Lihat mukanya saja sudah bikin kesal. Ayo pergi. Lebih baik kita bawa Lily ke dokter dulu. Oke. Aris Pratama. Aris. Aris Pratama. Aris. Aris Pratama, kamu di mana? Papa, Mama, kalian di mana? Maya, aku susah bernapas. Ya ampun. Siapa sih yang mengunci anak di mobil? Itu sangat tidak bertanggung jawab. Ayo kita ke mall dan minta mereka panggil dia. Baiklah. Ayo pergi. Semua hasil tes normal. Tidak ada masalah besar. Bawa saja dia pulang dan biarkan dia istirahat. Dokter, rawat dia semalam saja, untuk berjaga-jaga. Agar nanti tidak ada masalah. Dengan begitu kita tidak perlu bolak-balik dan menyusahkan anak ini. Anda ayah yang sangat perhatian. Baiklah. Kami akan rawat dia untuk observasi 1 hari lagi. Oke. Terima kasih, dokter. Pak Aris, Lily tidak mau tinggal di rumah sakit. Jadi anak baik ya, Lily. Cuma 1 hari. Aku akan menemanimu. Besok kalau kamu sudah merasa lebih baik, aku akan ajak kamu main. Oke? Oke. Pintar sekali, Lily. Aris, kamu terlalu memanjakannya. Ya, dia memang sangat menggemaskan. Ayo pergi. Aris Pratama. Aris. Ayo pergi. Aris Pratama. Aris. Chloe. Cukup. Kasih aku kunci mobilnya. Untuk apa? Maya dikunci di dalam mobil olehmu. Aku harus menyelamatkannya. Chloe. Aku sudah muak denganmu. Ini rumah sakit. Jangan berani-beraninya buat keributan di sini. Lily sedang tidak enak badan. Aku harus tinggal di rumah sakit untuk menjaganya. Pulang sekarang juga. Nanti aku urus kamu. Aris.
Kau mengunci putri kita sendirian di dalam mobil, tapi kau kesini untuk melayani ibu dan anak lain? Apa kau pantas jadi ayah? Aku akan menyelamatkan Maya sekarang. Kasih kuncinya. Chloe, bukan seperti yang kau pikirkan. Lily kehilangan ayahnya sejak kecil. Aris hanya berusaha baik dengan menjaganya. Diam, kau tidak berhak bicara di sini. Kuncinya. Sekarang, Chloe, apa kau sudah gila? Minta maaf pada Harper, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. kasih aku kuncinya. Atau akan kutunjukkan apa itu gila. Chloe, biar ku jelaskan. Kunci ini, kau tidak akan mendapatkannya. Jadi itu penolakan? Baiklah. Serahkan. Kasih padaku. Serahkan. Pak Aris, tante galak itu sangat menakutkan. Tenang saja, Lily. Pak Aris ada di sini. Letakkan pisau itu. Kamu membuat Lily ketakutan. Kamu sangat peduli dengan anak orang lain? Kenapa kamu tidak memikirkan betapa ketakutan Maya pasti merasa sendirian di mobil itu? Chloe, jangan berpikir hanya karena kamu hamil kamu bisa lolos dari segala hal. Dengarkan aku. Jika ada sesuatu terjadi pada Lily karena ketakutan ini, aku akan menceraikan kamu sekarang. Baik. Baik, mari kita bercerai sekarang. Serahkan kunci. Ini adalah rumah sakit. Aku tidak percaya kamu berani membuat keributan di sini. Kamu gila. Kamu benar-benar kehilangan akal. Ya, aku memang sudah. Hidup Maya sedang terancam, aku memberitahu kamu untuk kali terakhir, berikan aku kunci. Chloe, biarkan aku menjelaskan ini. Perceraian ini pasti akan terjadi. Mobilnya di mana? Di pinggir jalan, tepat di depan Mall Puncak. Kamu sebaiknya ingat ini. Jika ada sesuatu terjadi pada Maya, kamu akan membayar untuk ini. Aku rasa aku memberikan kamu kunci yang salah. Kalau begitu, bawa Citra kembali ke sini. Sekarang, tidak perlu. Biarkan dia melakukan urusannya. Jadi aku tidak perlu melihatnya. Aris, aku membuat Citra sangat marah hari ini. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memintamu merayakan ulang tahun Lily. Harper, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Citra hanya sedang mengamuk. Untuk hari ini, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Ayo pergi. Mari kita bawa Lily ke kamarnya dulu. Saat kami melewati mobil itu, gadis kecil itu sendirian di kursi belakang. Sejauh ini, belum ada yang menemukan orang tuanya. Seorang anak sendirian di dalam mobil, bisa terjadi sesuatu yang buruk. Gadis kecil yang kamu sebutkan itu, di mana dia? Tepat di luar pintu utama Mall Puncak. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti. Jangan-jangan. Terjadi sesuatu pada Maya? Tidak mungkin. Aku harus pergi memeriksanya. Maya, Mama di sini, sayang. Maya, bangun. Maya. Kunci mobil. Kenapa tidak bisa terbuka? Kenapa? Maya. Aris Pratama, kau brengsek. Maya. Maya, tahanlah. Mama datang untuk menyelamatkanmu.
Ayo, Maya, kamu pasti bisa. Maya, Maya. Maya, bangun. Maya, Maya, bangun. Sekarang. Maya. 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 Mama sudah di sini. Bangun, Maya. 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 Kamu gadis terbaik di dunia ini. Jangan tinggalkan Mama. Mama mohon, bangunlah. Bangun. Maya. Syukurlah. Maya. Maya. Kamu dengar suara Mama? Maya. Kamu akan baik-baik saja. Ada rumah sakit dekat sini. Mama akan bawa kamu ke rumah sakit. Kita hampir sampai. Sebentar lagi. Tahanlah. Maya. Tahan sebentar lagi. Arthur, siapa yang menghancurkan jendelamu? Siapa lagi? Pasti Chloe. Ini mobil barumu. Kenapa dia berani melakukan ini? Chloe. Kali ini aku tak akan biarkan kamu lolos. Kali ini, aku tak akan biarkan dia lolos dari ini. Dia pasti merasa bersalah. Dia terlalu takut untuk mengangkat telepon. Harper, kamu bawa Lily ke rumah sakit dulu. Aku akan urus masalah mobilnya, lalu aku akan langsung ke sana untuk ulang tahun Lily. Jangan biarkan Chloe merusak hari kita. Oke, kami akan menunggu. Maham. Dokter. Dokter, cepat. Putri saya terkunci di mobil dan dia tidak sadarkan diri. Tolong Anda harus menyelamatkannya. Baik, saya akan. Siapkan ruang operasi, sekarang. Otak anak ini telah kekurangan oksigen. Mulai resusitasi, sekarang. Ibunya mengalami pendarahan, dia dalam kondisi kritis. Hubungi keluarganya, sekarang. Masih sakit? Lily, selamat ulang tahun. Wah, terima kasih Pak Aris. Lily. Kamu suka? Aku suka sekali. Aku paling suka Pak Aris. Dan Pak Aris juga paling suka kamu. Kuenya sudah datang. Lily. Aris, jika kamu sibuk, kamu tidak perlu menunggu untuk Lily. Tidak ada yang lebih penting hari ini daripada ulang tahun Lily. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Hei. Bu Citra, sudah lama sekali Anda tidak bertemu putri Anda. Sebenarnya, tidakkah Anda merindukannya sama sekali? Merindukannya untuk apa? Anak durhaka itu. Berbalik melawan keluarga untuk seorang pria yang tidak bisa diandalkan? Jadi lebih baik aku tidak memilikinya. Langsung saja katakan apa yang ingin Anda katakan, jangan berbelit-belit. Ketua, kami baru saja mendapat kabar. Bu Citra mengalami perdarahan dan sedang dirawat intensif di rumah sakit. Maya koma karena syok dan juga sedang dirawat intensif. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Detailnya masih belum jelas. Siapkan pesawat segera ke kota Arkadia. Ya.
Di mana anggota keluarga pasien? Kami sudah menelepon beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab. Istrinya baru saja dioperasi, dan putrinya masih di ICU, jadi beberapa rencana perawatan masih butuh keputusannya. Terus coba. Oke, Ayo, Lily. Enak tidak? Enak. Ayo, makan lagi. Ayo, sekali lagi. ayo, makan lagi. Aris, nomor ini sudah kami hubungi beberapa kali, mungkin benar-benar ada keadaan darurat. Belakangan ini, kami sedang bernegosiasi dengan Kekaisaran Wijaya untuk kolaborasi. Jadi, jika kami melewatkannya, kita bisa rugi besar. Kamu ada benarnya. Halo, ini Aris Pratama. Pak Aris, istri Anda mengalami perdarahan, dia baru saja dioperasi, datang sekarang. Istri saya di mana? Kamar 617. Baik, saya segera ke sana. Hei. Saya belum selesai bicara. Lupakan saja, kita bicara nanti saat dia sampai. Ada apa, Arthur? Citra mengalami pendarahan hebat, dia baru saja selesai operasi, saya akan menengoknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Arthur, jangan panik. Saya ikut denganmu. Baik. Maya. 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 Bu Citra, Anda baru saja dioperasi, cobalah untuk tetap tenang. Dokter, di mana anak saya? Bagaimana kondisi anak saya? Dia mengalami kerusakan otak. Keadaannya tidak baik, dia sedang diobservasi di ICU, Anda perlu mempersiapkan diri, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan vegetatif. Keadaan vegetatif? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bu Citra, dia dibawa terlambat. Kalau saja lebih awal, ini mungkin tidak akan terjadi. Oh. Dokter, bagaimana dengan bayi saya? Saat Anda dibawa masuk, Anda mengalami solusio plasenta. Bayinya, kami tidak bisa menyelamatkannya. Bayinya. Bayiku. Oh. Maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu. Citra, semuanya baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa mulai mengalami pendarahan? Aku juga ingin tahu alasannya. Apa yang terjadi dengan bayinya? Sudah hilang. Bayiku hilang. Chloe, bagaimana bisa kau menyebut dirimu seorang ibu? Kau bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Aku yang melakukan ini padamu? Aris, apa kau pernah peduli pada bayi ini? Tentu saja aku peduli. Aku tidak seperti dirimu. Kau jadi cemburu, dan menggunakan bayi sebagai alasan. Dan sekarang kau bahkan tidak bisa melindungi anak itu. Orang sepertimu tidak berhak menjadi istri atau ibu. Dan kau berani menyalahkanku? Berapa kali aku memberitahumu? Maya ada di mobil, dan dia merasa tidak enak badan. Apa kau percaya padaku? Dan pada akhirnya, kau memberiku kunci palsu. Maya hampir kehabisan napas. Apa kau bahkan tahu itu? Chloe, mungkinkah karena Aris tidak mempercayaimu, kau jadi sangat marah, hingga dengan sengaja menyakiti bayinya? Chloe, kau bersikap tidak masuk akal itu satu hal, tapi sekarang hanya karena aku tidak percaya padamu, kau menyakiti bayi itu untuk balas dendam padaku, bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku yang kejam? Bayiku. Ini adalah bayiku. Dia ada di dalam diriku.
Aku bisa mendengar detak jantungnya, aku bisa merasakan tendangan kecilnya, bayiku hilang. Apa kau bahkan tahu betapa sakit hatiku ini? Dan kau berani mengatakan aku dengan sengaja menyakiti bayiku. Apa kau tidak punya hati nurani sama sekali? Kalau begitu katakan padaku, jika semuanya baik-baik saja, kenapa bayinya hilang? Beri aku penjelasan. Hari ini, kau harus memberiku jawaban. Kenapa kau tidak tanya dirimu sendiri apa yang telah kau lakukan padaku? Citra, kaulah yang menghancurkan kaca mobil Aris, bukan? Kau pikir itu tidak menyebabkan keguguran saat itu, ya? Ya, saat itulah saat kau menghancurkan kacanya. Itulah penyebabnya. Mungkin kau tidak bermaksud, tapi kau menghancurkannya karena murni dendam. Bayi kita mati karena kau, karena ulah kekanak-kanakanmu. Ini semua salahmu. Salahku. Aris Pratama, kaulah yang mengurung Maya di dalam mobil. Berapa kali aku memohon bantuanmu, kau menolakku setiap kali. Lalu, karena kunci palsu itu, kau menyia-nyiakan waktu berharga. Sekarang dia di ICU, kata dokter dia bisa berakhir dalam keadaan vegetatif. Kaulah yang harus disalahkan. Apa yang baru kau katakan? Maya di ICU, keadaan vegetatif. Tuh Citra, untuk menutupi kesalahanmu sendiri, kau bisa serendah itu sampai berbohong tentang kondisi Maya. Itu sungguh keterlaluan. Citra Wijaya. Untuk menghindari tanggung jawab, kau tega mengutuk anakmu sendiri. Kau benar-benar sudah tak tertolong. Kaulah yang tak tertolong. Kau percaya orang luar, kau percayai dia sepenuhnya, tapi istrimu sendiri, kau tak percayai satu kata pun yang kukatakan. Kalau begitu kenapa kau tidak berhenti dan pikirkan kenapa tak ada yang percaya satu kata pun yang kau katakan? Kenapa berteriak-teriak? Pasien butuh istirahat. Kamu? Aku suaminya. Jadi kamu. Aku belum selesai bicara, dan kamu mematikan teleponku. Anakmu mengalami kerusakan otak. Dia di ICU. Kamu harus menemuinya, sekarang. Anakku, di ICU? Putri saya di ICU. Dokter, kamu bohong padaku, kan? Kenapa aku harus bohong? Putrimu ada di sana, di ICU. Maya di ICU? Ini bagaimana bisa terjadi? Ini semua salahmu. Karena kamu pergi bersama ibu dan anak perempuan lain, menguncinya di dalam mobil, dan hampir membuatnya sesak napas. Aku tak pernah menyangka akan sampai seperti ini. Maya, ini papa. Aku sangat menyesal. Sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Suster, di mana anak saya? Bawa saya ke dia sekarang juga. Ayo pergi. Maya. Ini papa. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu sendirian di mobil. Papa yang salah. Arthur, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Maya akan baik-baik saja. Ini semua salah papa. Akulah yang menempatkan Maya dalam bahaya. Jangan bicara seperti itu. Aku ingat dengan jelas, saat kamu pergi, AC-nya menyala. Bagaimana bisa tiba-tiba mati? AC. Tepat sekali. AC-nya menyala. Mungkin kamu pikir, apa menurutmu Maya sedang bermain? Dan menekan saklarnya. Maksudmu? Ini salah Maya? Bukan itu maksudku. Maksudku, kamu selalu sibuk dengan pekerjaan. Citralah yang menjaga Maya. Kalau Maya mengembangkan sifat nakal, itu pasti tanggung jawab Citra. Kamu benar sekali. Citralah yang tidak mendidiknya dengan benar. Arthur, kamu sudah bekerja mati-matian untuk keluarga ini.
Citra tidak hanya gagal menghargainya, dia malah menyalahkan segalanya hanya padamu. Ini tidak adil bagimu. Citra, kamu tidak pantas menjadi istriku. Hari ini, aku akan mengusirmu. Citra, kamu hampir saja membohongiku. Apa yang kubohongi? Saat aku pergi, AC mobil pasti menyala. Pasti Maya yang rewel dan mematikannya. Berani-beraninya kamu menyalahkan Maya untuk hal ini, tidak punya malu, aku tidak pernah bilang itu salah Maya. Kalau Maya rewel, itu salahmu sebagai orang tua yang buruk. Pada akhirnya, semua ini salahmu. Salahku? Tepat sekali. Maya terluka. Kamu keguguran. Semuanya itu salahmu. Arthur, kamu tidak hanya menolak mengakui kesalahanmu, kamu malah menyalahkanku. Kenapa dulu aku menikah dengan pengecut seperti kamu? Akulah yang seharusnya menyesal. Aku seharusnya tidak pernah menikahi wanita sepertimu. Sekarang aku beritahu kamu secara resmi, aku ingin bercerai. Kamu akan pergi tanpa sepeser pun. Aku baru saja keguguran. Anak perempuan kita masih di ICU, dan kau pilih saat ini untuk mengajukan perceraian? Beraninya, kau membentakku seperti ini. Sebagai istri, kau dikuasai rasa cemburu dan terus-terusan membuat keributan. Sebagai ibu, kau gagal total. Kau yang membunuh anak kita. Keluarga Pratama tidak punya tempat untuk orang terkutuk sepertimu. Kau sebut aku orang terkutuk? Aris, apa kau tahu berapa banyak yang telah kukorbankan untuk Maya dan bayi yang kukandung? Apa kau tahu betapa sakitnya hatiku, dan kau berani menambah luka di hatiku? Apa kau tidak punya hati? Berhentilah berpura-pura jadi korban di sini. Saat ini juga, kau tidak akan mendapat 1 sen pun dariku. Bahkan di saat seperti ini, yang kau pikirkan cuma uang. Berhentilah, bersikap sok mulia. Semua drama ini hanya untuk mendapatkan uangku, kan? Kau memang tidak ada harapan. Sudah sampai begini keadaannya, aku tidak ada lagi yang mau kukatakan. Kita akan bercerai. Aku tidak mau sedikit pun uangmu. Kau benar-benar tidak mau uang? Benar. Aku tidak mau 1 sen pun. Tapi Maya harus tinggal bersamaku. Titik 1. Aku tidak setuju dengan itu. Aku tidak mau yang lain. Yang kuinginkan hanya Maya. Apalagi yang kau mau? Maya adalah anakku. Mana mungkin aku mempercayakannya kepada seseorang yang tidak bertanggung jawab sepertimu? Baiklah. Karena kau tidak setuju, maka kita bertemu di pengadilan. Aku yakin hakim akan memberikan hak asuh padaku. Kurasa itu tidak perlu. Kenapa? Lihat ini. Kau yang menandatanganinya sendiri. Kapan aku pernah menandatangani surat cerai? Sayang, lihat. Aku membelikanmu polis asuransi jiwa. Tanda tangani saja di sini. Biar aku lihat. Tak perlu. Aku sudah menunjukkan semuanya kepada kamu. Tanda tangan saja namamu. Tanda tangan di sini. Oh, Aris Pratama, kau memang pria yang menjijikkan. Kau sudah ingin bercerai sejak lama, benar kan? Citra, jangan menilai orang lain dengan standar rendahmu sendiri, dan aku melakukan ini semata-mata untuk bersiap untuk kemungkinan terburuk. Bagaimana aku bisa membiarkan kerajaan yang aku bangun dengan susah payah jatuh ke tanganmu? Kau tak bisa dipercaya, Aris Pratama. Aku selalu ada di sampingmu selama ini.
dan kau terus mengawasi aku, berencana melawan aku. Ini awalnya hanya sebuah polis asuransi, dan aku tidak pernah berniat untuk menggunakannya. Tetapi kamu terlalu banyak mengecewakan aku, dan semua ini adalah karena kamu memaksa aku. Melihat kembali sekarang, semua janji yang kamu berikan kepada aku hanya lucu saja. Aku, Citra Wijaya, pasti sudah buta untuk menikahi pria seperti kamu, begitu tak berperasaan. Aku tidak akan mengakui surat cerai ini. Surat cerai ini, aku tidak akan menerimanya. Lanjutkan, robek saja. Robek sampai berkeping-keping, aku tidak peduli. Ini hanya fotokopi, yang asli ada padaku. Kamu tidak punya pilihan. Hal ini sudah pasti. Citra, aku tidak suka mengatakannya, tapi kamu memang luar biasa. Kalau kamu hanya tetap rendah hati dan bermain sebagai ibu rumah tangga yang bahagia, sekarang lihat kekacauan ini. Kalau menurutku, kamu tahu ini apa? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Diam. Seorang penghancur rumah tangga seperti kamu tidak berhak menasihati aku. Citra Wijaya, dulu kamu adalah istriku. Aku bisa mentolerir kamu, tapi sekarang kita tidak punya hubungan. Aku tidak akan memberi kamu kelonggaran. Berulang kali, kamu telah menghina Harper. Sudah saatnya kita menyelesaikan masalah ini. Kamu keluar dari tempat tidur itu sekarang dan berlutut untuk meminta maaf kepada Harper. Atau, jangan salahkan aku jika keadaan menjadi buruk. Tinta di surat cerai kita bahkan belum kering. Dan kamu sudah buru-buru membela wanita ini. Kalian memang cocok. Citra Wijaya, sepertinya aku terlalu memanjakan kamu. Di masa lalu hingga kamu merasa berada di atas hukum. Biarkan aku pergi. Hari ini kamu harus meminta maaf kepada Harper. Mimpilah. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati, begitu kan? Biarkan aku pergi. Biarkan putriku pergi. Jangan sentuh anakku. Lepaskan aku. Papa, Mama, kalian kenapa di sini? Kalau kami tidak datang, anak kami pasti sudah dibully sampai mati. Mama, Papa, aku anak yang buruk. Aku minta maaf untuk semuanya. Jangan bicara seperti itu. Ayo, berdiri. Dasar bajingan. Beraninya kau perlakukan anakku seperti ini. Kau harus memberikan penjelasan hari ini. Kalau tidak, kau akan dalam masalah besar. Kau akan membayar untuk ini. Wah, lihat siapa ini. Kalian berdua, sepasang orang tua. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Apa yang salah dengan caraku bicara padamu? Hah? Kalau aku ingat benar, saat aku menikahi Chloe, kalian berdua meremehkanku. Kalian pikir aku miskin sekali. Ya, kalian sangat menentangnya. Apa? Sekarang aku sudah sukses. Kalian mau numpang hidup? Biar ku katakan, tidak mungkin. Harta kecilmu yang menyedihkan itu, aku tidak akan menyentuhnya. Aku selalu tahu kau itu tidak baik. Tapi sekarang aku lihat, aku salah menilaikanmu. Kau lebih buruk dari sampah. Lupakan bahwa dia istrimu. Bahkan jika dia orang asing, mengingat dia baru saja dioperasi, seharusnya kau tidak menyuruhnya berlutut di hadapanmu. Kau tidak punya malu. Diam. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Berhenti bicara omong kosong. Kau. Biar ku katakan, semua ini adalah kesalahan Chloe. Dialah yang menghancurkan keluarga ini. Arthur, aku benar-benar meremehkan betapa tidak tahu malunya kamu, tapi kamu benar. Aku memang melakukan kesalahan. Kesalahanku adalah terlalu buta untuk mempercayai kebohonganmu. Tapi aku bersumpah, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Citra Wijaya, katakan apa yang kamu mau. Aku tidak peduli. Sekarang itu tidak penting lagi.
Karena aku sudah mengusirmu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu salah paham. Bukan kamu yang mengusirku. Aku, Citra Wijaya, yang meninggalkanmu. Ingat kata-kataku, putriku, Maya, perusahaan, rumah, mobil-mobil, tabungan, semuanya. Aku akan mengambil semuanya kembali, satu persatu. Kamu ini sedang bermimpi. Surat cerai sudah ditandatangani. Tidak ada satupun dari itu yang ada hubungannya denganmu. Benar, Citra Wijaya. Aku peringatkan kamu. Jangan sekali-kali berpikir untuk menyentuh apa yang bukan milikmu. Kalau kamu berani menggangguku lagi, aku tidak akan sebaik ini lagi, mendah. Ayo pergi. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa lagi yang kamu mau? Berlutut dan minta maaf kepada Maya. Dan kembalikan semuanya yang menjadi miliknya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku akan berlutut hanya karena kamu bilang begitu? Aku. Ayah, terima kasih sudah membelaku, tapi aku bukan anak kecil lagi. Untuk masalahku sendiri, aku ingin menanganinya sendiri. Apa yang dia hutang padaku, akan kukembalikan sampai sen terakhir, sampai sedikit terakhir. Aku akan buat dia berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Dia punya utang besar padaku, dan aku akan membuatnya membayar kembali setiap sennya. Aku akan membuatnya berlutut tepat di depanku dan memohon maafku. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan putri kita. Baiklah. Itu anakku. Ketika kamu terjatuh, kamu harus langsung bangkit lagi. Ayah mendukungmu. Citra Wijaya. Berhenti berakting. Dengarkan. Aku sudah masuk ke dalam Kekaisaran Wijaya. Begitu kesepakatan itu berjalan, kekayaanku akan melonjak. Kamu bahkan tidak akan terlihat di radarku. Benarkah? Kita lihat saja nanti. Ayo, coba saja. Duduk. Ibu, bagaimana ibu tahu aku ada di sini? Kamu tidak tahu. Ayahmu sudah menyuruh orang mengawasi setiap gerakanmu. Begitu ada sesuatu yang terjadi padamu, kami langsung tahu. Kenapa membicarakan ini sekarang? Ayah, dulu aku keras kepala. Aku bersikeras menikahi Aris Pratama. Sekarang aku sadar. Betapa bodohnya diriku. Lupakan saja. Jangan bahas masa lalu lagi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan saat masih muda. Terima kasih, Ayah. Ngomong-ngomong, bagaimana rencanamu untuk menjatuhkan pria itu? Ayah. Jujur, aku tidak peduli dengan uang atau hartanya. Satu-satunya yang penting bagiku adalah Maya. Tapi apa yang dilakukannya padaku dan Maya tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan membiarkannya lolos dari ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Maya bisa sampai di ICU? Ini yang terjadi. Dia mengurung Maya di dalam mobil. Itu sebabnya dia koma. Dan aku mengalami keguguran. Bajingan itu, Aris Pratama. Bagaimana dia bisa melakukan ini padamu dan Maya? Dia ingin mati. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku akan mengambil segalanya dari Aris Pratama. Aku akan memaksanya merasakan. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Sempurna. Kita harus mengajari pria itu pelajaran yang tak akan ia lupakan. Tunjukkan bahwa keluarga Vance tak boleh diganggu. Bagaimana kamu menghadapi Aris adalah urusanmu. Aku tak peduli. Tapi saat ini, kamu harus mengembalikan kekuatanmu. Lihat saja dirimu. Kamu jadi sangat kurus. Ayah, Ibu, mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Setelah Maya bangun, keluarga kita akan hidup bersama dengan baik. Selamat datang, Bu Citra.
Semua dokumen ini adalah surat penunjukan dari ketua. Berlaku mulai sekarang, Bu Citra akan mengambil posisi CEO. Semua urusan perusahaan akan ditentukan oleh Bu Citra. Ya, Bu Citra. Siapa yang menangani kolaborasi dengan Korporasi Pratama? Bu Citra, saya yang menangani itu. Kirim pesan ke Korporasi Pratama. Katakan kepada mereka aku akan hadir secara personal di acara penandatanganan. Ya, Bu Citra. Asisten Miller, tentang partner utama Korporasi Pratama. Sudah kamu bicara dengan semua mereka? Sudah diatur. Mereka akan kooperasi sepenuhnya. Bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana progres review rekaman CCTV? Aris, ayo kita lihat kamu mencoba dan berbicara untuk keluar dari ini. Manajer Louis. Saya sangat senang dengan persyaratan ini. Terima kasih kepada Grup Puncak yang memberi kami kesempatan untuk bekerja sama. Senang Anda puas, Pak Aris. Ada satu hal lagi. Saya harus memberitahu Anda bahwa Grup Puncak sekarang berada di bawah kontrol Bu Citra. Bu Citra berkata dia akan hadir secara langsung di upacara penandatanganan. Harap beritahu Bu Citra. Kami akan persiapkan penyambutan kelas atas untuk kedatangannya. Aris, silakan, tertawa selagi bisa. Ketika Anda bertemu Bu Citra, Anda akan yang menangis. Pak Aris. Sampai jumpa lagi. Hati-hati, Manajer Louis. Harper, kamu dengar itu? Bu Citra hadir secara langsung di upacara penandatanganan. Fakta bahwa dia datang sendiri menunjukkan betapa dia menghargai perusahaan kami. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kita harus merebutnya. Benar, selama kita pegang sumber uang ini, perusahaan kita pasti akan melesat. Harper, setelah kita bersama, nasib saya tak terbendung. Kamu tahu apa kata orang? Itu yang disebut jimat keberuntungan. Aku bukan istri kamu. Jimat keberuntungan apa yang kamu bicarakan? Aku sudah siap. Harper, nikahi aku. Aku akan membuat kamu yang paling bahagia wanita di dunia. Oke, aku sedang menuju. Maya sudah keluar dari bahaya dan dipindah ke ruang biasa. Ayo kita lihat dia dulu. Ayo. Dokter, kapan putri saya akan bangun? Dia sudah tidak dalam bahaya. Dia seharusnya bangun dalam beberapa hari ke depan. Syukurlah. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Saya harus pergi. Papa, aku menang hadiah pertama di lomba menggambar. Mama akan mengajakku ke taman hiburan. Mau ikut dengan kami? Maya. Aku sudah janji pada Lily. Akan pergi ke kompetisi pianonya. Jadi aku tidak akan punya waktu untuk taman hiburan. Mungkin lain kali. Jadi anak baik, ya, Maya, Papa sibuk. Aku akan mengajakmu lain kali. Arthur, aku terlalu naif untuk berpikir bahwa meskipun kau tidak mencintaiku lagi, kau akan tetap pulang. Demi Maya. Tapi ternyata, kau bahkan tidak peduli pada anakmu sendiri. Maya, Mama sudah memutuskan untuk meninggalkan papamu. Semoga kau tidak menyalahkanku. Saat kau bangun,
Kita akan pindah ke rumah kakek dan nenek. Mereka akan memanjakanmu dan merawatmu dengan baik. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Maya, tolong bangun. Aku sangat merindukanmu. Chloe, apa yang kau lakukan di sini? Chloe, kamu di sini mau apa? Aku datang untuk melihat Maya, tentu saja. Aris, berani-berani kamu mengatakan itu? Kamu dan Hana tidak bersalah? Chloe, jangan kamu berani mengeluarkan omongan kosong. Aris dan aku hanya mulai bersama setelah kalian berdua bercerai. Aris sudah melamar aku. Soon, aku akan menjadi istrinya. Maya mungkin bukan anak kandungku, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memperlakukan dia dengan baik. Maya adalah anakku. Aku akan merawatnya. Aku tidak butuh bantuanmu. Chloe, berani-berani kamu mengatakan hal seperti itu? Lihat bagaimana kamu sudah merawat Maya. Kamu hampir membuatnya menjadi seperti sayuran. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk merawat Maya. Hana berbeda. Lihat saja bagaimana dia merawat Lily dengan baik. Setelah kita menikah, aku bisa dengan percaya diri meninggalkan Maya di bawah perawatan Hana. Berhenti membohongi diri sendiri. Siapa yang menyakiti Maya? Kebenaran akan terungkap segera. Berhenti dengan tindakan misteriusmu. Demi Maya, aku tidak ingin mempermalukanmu. Keluar dari sini. Mulai sekarang, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Anggota keluarga, silakan datang tanda ini. Aku akan kembali segera. Oke. Chloe, semua yang kamu punya akan segera menjadi milikku semua. Hana, sepertinya kamu tidak benar-benar sungguh-sungguh padanya juga. Kamu mengincar uangnya, kan? Tentu saja, jika dia tidak punya uang, aku bahkan tidak akan melihat ke arahnya. Kamu tidak takut aku akan memberitahu dia? Silakan, bilang saja padanya. Mari kita lihat siapa yang dia percayai, aku atau kamu. Aris Pratama. Oh, Aris Pratama. Gadis impianmu yang berharga. Ternyata tidak lebih dari seseorang yang hanya menganggapmu sebagai ATM pribadinya. Kau mengorbankan keluargamu demi dia. Memalukan sekali, kan, Hana? Segala sesuatu ada balasannya. Giliranmu akan tiba. Berhenti mencoba menakut-nakutiku. Citra Wijaya, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan berlutut memohon padaku. Lagi pula, aku akan segera menjadi ibu baru putrimu. Kalau dia tidak bersikap baik, aku tidak akan memakluminya. Hana, hanya karena mengatakan itu, aku akan membuatmu membayarnya. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya. Kenapa kamu masih di sini? Aris Pratama, aku memberimu kesempatan terakhir. Berikan aku hak asuh Maya. Aku tidak menginginkan yang lain. Citra Wijaya, apa kamu sudah gila? Maya adalah seorang Pratama. Mana mungkin aku memberikannya padamu? Mulai sekarang, Maya hanya akan punya satu ibu. Dan itu adalah Hana. Kamu dilarang untuk mendekati Maya lagi. Kamu dengar? Baik. Aris Pratama. Kita akan bertemu lagi. Sayang, ibumu dan aku menunggu di rumah untuk kabar baikmu. Ayah. Begitu aku selesai dengan Aris Pratama, aku akan membawa Maya pulang. Pulanglah segera. Aku akan masak makanan enak di rumah dan menunggu kalian berdua.
Bu Citra, mobilnya sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja Anda siap. Bagus. Ayo pergi. Asisten Miller, bagaimana perkembangan Hana? Sudah jelas semuanya. Ini laporan penyelidikannya. Hana, kamu memang lain ya? Memanfaatkan Aris, dan masih punya pacar muda di samping? Aris Pratama, hari ini, kita akhiri ini. Pak Aris, aku sangat iri kamu bisa bekerja dengan grup Puncak. Itu perusahaan paling kuat di negara ini. Jangan lupa untuk memperhatikan kami. Kamu terlalu memujiku, Tuan Carter. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Aku akan mendukungmu. Kalau ada uang, kita bagi rata. Pak Aris, ku dengar miliarder itu menyerahkan grup Puncak ke putri satu-satunya. Bu Citra akan secara pribadi menghadiri penandatanganan hari ini. Benarkah? Betul? Bu Citra akan datang langsung ke sini. Pak Aris, Anda benar-benar luar biasa. Bisa mendapatkan perhatian Bu Citra. Masa depan Anda sudah terjamin. Hempah. Aku masih butuh dukungan dari kalian semua. Aris, Bu Citra hampir tiba. Ayo kita sambut dia di pintu masuk. Oke. Aku akan pergi menyambut Bu Citra dulu. Silakan merasa seperti di rumah sendiri. Kami juga belum bertemu Bu Citra. Kami ikut denganmu. Lihat apa yang sedang ramai dibicarakan. Baiklah. Bu Citra sudah datang. Ayo, cepat, ayo sambut Bu Citra. Citra Wijaya. Citra Wijaya, kamu tidak seharusnya ada di sini. Keluar dari sini, sekarang. Ini wilayah grup Puncak. Bu Citra, beraninya kamu tidak menghormatinya. Jadi itu Bu Citra yang terkenal. Wah, dia punya aura yang kuat. Sungguh luar biasa. Semuanya, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Apa Bu Citra? Dia cuma seorang ibu rumah tangga. Citra, kau sudah gila? Kau berani menyamar sebagai Bu Citra? Apa? Dia penipu? Dia benar-benar menyamar sebagai Bu Citra. Ini seperti ngengat terbang ke api. Dia yang cari masalah. Aku bukan penipu. Aku adalah CEO grup Puncak. Cukup. Citra, ini adalah upacara penandatanganan dengan grup Puncak. Bu Citra akan segera tiba. Aku tak akan biarkan kau buat masalah di sini. Keluar dari sini, sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika situasinya jadi buruk. Aris Pratama, upacara penandatanganan hari ini dipersiapkan khusus untukmu. Masalah antara kita belum selesai. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Citra, kau yang cari sendiri. Satpam, keluarkan wanita ini dari sini, sekarang juga. Satpam, di mana para penjaganya? Berhenti berteriak, ini adalah properti grup Puncak. Para penjaga tak akan mendengarkanmu. Kau memang kurang ajar, Citra. Kau bahkan menyuap para penjaga. Kalian berdua, keluarkan dia dari sini. Ya, Direktur Smith. Tunggu. Kalian berdua, akulah yang secara pribadi membawa kalian ke perusahaan ini. Begitukah caranya kalian memperlakukan aku? Jangan lupa, menurut kalian siapa yang sekarang menandatangani gaji kalian? Kalian telah menyinggung Bu Citra. Citra Wijaya, beraninya kau memukul orang? Kalian orang-orang tidak tahu diri. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Kau tahu apa? Aku akan telepon polisi sekarang juga untuk memasukkanmu ke penjara. Silakan, telepon saja. Kau? Aris, dia pasti sudah tahu Bu Citra datang hari ini. Dia sengaja datang untuk membuat keributan. Dia jelas-jelas datang dengan persiapan. Aku benar-benar meremehkannya. Dia tidak mau pergi. Apa yang harus kita lakukan? Dia hanya di sini untuk uang. Kalau begitu, setujui saja. Setujui. Usir dia dulu dari sini untuk sementara.
Kita bisa urus dia nanti. Ide bagus. Citra Wijaya. Apa maumu? Katakan saja. Sudah kukatakan sebelumnya. Anakku, perusahaan, mobil, rumah, tabungan, semuanya. Hari ini, aku akan mengambil semuanya kembali. Citra Wijaya. Aku bisa setuju apa saja. Tapi, aku sedang berada di tengah-tengah kesepakatan bisnis yang penting. Pulanglah. Setelah aku selesai menangani urusan di sini, aku akan mencarimu. Aris Pratama, aku tidak percaya sepatah kata pun yang kau ucapkan. Chloe, aku sudah setuju dengan syaratmu. Apa lagi yang kau mau? Kata-kata saja tidak cukup. Tanda tangani surat cerai ini, baru aku percaya. Chloe, kau tidak hanya ingin hak asuh anak kita, tapi juga semua hartaku. Kamu sudah gila? Kalau kau tidak setuju, aku akan mulai menghitung semua utangmu sekarang juga. Arthur, dia benar-benar tidak masuk akal. Dia cuma sedang menawar-nawar denganmu. Kasih dia sedikit insentif. Singkirkan dia dulu. Penandatanganan kontrak itu mendesak. Baiklah, Chloe, aku akan memberimu Rp1.000 tunjangan setiap bulan. Untuk syarat lainnya, setelah aku selesai menangani urusan di sini, kita bisa bahas detailnya. Sekarang, kau pasti puas. Rp1.000, kau menganggapku seperti sampah. Awalnya kau tidak akan dapat 1 sen pun. Sekarang aku memberimu uang setiap bulan. Aku sudah berusaha maksimal. Jangan cari gara-gara. Benar. Bersyukurlah. Kalau tidak, kau akan berakhir dengan tangan kosong. Kau tidak akan dapat apa-apa. Arthur, kau tidak mendengarkan. Aku kesini bukan untuk menawar denganmu. Aku kesini untuk memberitahu, kau harus berikan, mau tidak mau. Chloe, jangan buat aku menyesal bersikap baik. Kalau kau benar-benar memaksaku, aku tidak akan berikan 1 sen pun. Kalau kau tidak memberikannya, maka kita akan selesaikan semua perhitungan ini. Bu Citra sedang dalam perjalanan. Kita tidak boleh biarkan dia menggagalkan rencana kita. Citra, perceraian itu urusan pribadi. Ini tempat umum. Membicarakannya di sini akan mengganggu orang lain. Ayo kita bicara di tempat lain saja. Tidak perlu. Tempat ini sudah sempurna. Citra, perceraian bukanlah hal yang patut dibanggakan. Apa kamu harus memberitahu semua orang tentang itu? Kalau kamu tidak bersalah, takut apa? Suruh orang-orang di luar menunggu. Bu Citra sudah sampai, antar dia ke ruang VIP dulu. Aku akan selesaikan urusan di sini dan langsung ke sana. Baik. Citra, karena kamu yang mau cari gara-gara, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Semuanya. Tolong nilai sendiri. Wanita ini adalah mantan istriku. Dia hampir membunuh anak kita. Aku menceraikannya dan mengusirnya. Karena dendam, dia sengaja pilih hari penandatanganan ini untuk datang dan buat masalah. Dia ngotot minta anak kita dan semua hartaku. Katakan, haruskah aku setuju? Begitu ya? Siapa sangka mantan istri Pak Aris bisa sejahat itu? Betul. Ini pemerasan. Pak Aris, jangan biarkan orang seperti dia berhasil. Benar, jangan sekali-kali setuju. Aris, serangan duluan yang bagus, sayangnya kamu bukan aktor. Bukankah itu tujuan utama kau datang ke sini? Aku bohong? Kau bisa bilang apa saja tentang aku. Tapi ada satu hal, yang aku takkan pernah mengaku. Orang yang hampir membunuh Maya tidak aku, kau yang melakukannya. Kenapa kau tidak cerita ke semua orang? Bagaimana kau mengunci anakmu di mobil saja, dan hampir membuatnya mati lemas? Tidak mungkin. Siapa yang waras akan mengunci anak di mobil saja? Benar. Pak Aris takkan pernah melakukan hal seperti itu. Semua? Itu tidak seperti yang dia bilang. Ini yang benar-benar terjadi. Aku mengajak Maya ke mall. Tapi dia marah-marah, ngotot tetap di mobil untuk main tablet.
Aku tak punya pilihan selain membiarkannya tetap di mobil. Aku meninggalkan AC tetap berjalan. Lalu dia jadi nakal, dan mematikannya. Dan akhirnya pingsan karena panas. Dia yang salah. Ini semua salahnya. Dia selalu tidak peduli dengan Maya. Membiarkannya berkembang sifat nakal yang buruk. Itu yang menyebabkan semua ini. Jadi anaknya mematikan Aceh sendiri? Hah, banyak anak nakal dimanjakan oleh orang tuanya. Ibu itu juga tidak tanpa kesalahan. Aris Pratama, kau tidak punya malu. Kau benar-benar menyalahkan aku dan Maya untuk ini. Setiap kata yang aku bilang benar. Hana bisa membuktikan untuk aku. Benar, aku ada di sana. Aku bisa bersaksi. Skenario yang sempurna. Kita lihat betapa percaya dirimu nanti. Putar video. Ya, Bu Citra. Dengar, semua. Saya akan menunjukkan kepada semua kebenaran buruk Aris. Lily, hari ini ulang tahunmu. Apa harapanmu, Pak Aris? Aku akan mewujudkannya. Pak Aris, bisakah kamu menjadi ayah Lily hanya untuk hari ini? Ini hari ulang tahun Lily. Ini hari kamu. Apa harapanmu? Pak Aris, aku akan mewujudkannya untukmu. Maya, ada tablet di mobil, oke? Mainkan saja sebentar, Papa akan cepat kembali. Papa, aku takut sendiri. Jangan takut, Maya. Papa akan kembali untuk menjemputmu segera. Astaga, untuk merayakan ulang tahun anak lain, Pak Aris meninggalkan anaknya sendiri di mobil? Bagaimana bisa? Anaknya sendiri, ditinggalkan sendiri di mobil? Lalu dia berani menyalahkan istrinya sendiri dan anaknya. Betapa rendahnya dirimu. Aris Pratama, apa yang bisa kamu katakan sekarang? Berhenti bicara nonsens. Lily kehilangan ayahnya saat kecil. Aku merasa kasihan padanya, jadi aku mewujudkan harapannya. Apa salahnya dengan itu? Jika kamu begitu polos, lalu kenapa kamu berbohong? Aku hanya khawatir orang akan salah paham. Salah paham apa? Bukankah kamu yang mengunci Maya di mobil? Ya, aku memang meninggalkan Maya di mobil. Tapi aku menyalakan AC. Maya sedang nakal dan mematikannya sendiri. Intinya, ini semua kesalahanmu. Kamu lihat Maya mematikan AC? Aku. Simpan saja. Mari kita lihat rekaman. Baru sebentar aja, anaknya udah kuyup berkeringat. Kayaknya AC-nya aja nggak dinyalain. Iya, lagi pula, anaknya di kursi belakang terus, nggak sentuh apa-apa. Maya, Mama di sini. Maya, bangun. Maya, Maya. Ayo, Maya, ayo. Tidak. Tidak, tidak, Maya. Maya, bangun. Maya, Maya, bangun, Maya. Ada rumah sakit dekat sini. Mama bawa kamu ke rumah sakit. Kita sebentar lagi sampai. Semua yang di sini, kalian semua lihat apa yang terjadi. Anak saya, dari awal sampai akhir, nggak pernah keluar dari kursi belakang. Kalau saya nggak datang tepat waktu, dia bisa mati lemas. Aris Pratama, buktinya ada di situ. Coba aja cari-cari alasan. Saya. Pak Aris, itu keterlaluan banget. Betul, istrinya, lagi hamil pula, harus nyelamatin anak mereka. Masih aja mau nyalahin dia? Kamu ini laki-laki apa sih? Jangan percaya omongannya. Siapa tahu rekaman ini udah diedit? Benar. Rekaman ini pasti palsu. Beraninya kamu, Chloe, pakai cara licik dan hina buat menjebak saya. Terus aja ngeles. Kamu kunci anak kita sendirian, di mobil itu, kamu hampir bunuh dia, kamu melanggar hukum. Saya akan melaporkan kamu,
dan langsung kirim kamu ke penjara, Aris Pratama. Kamu sama sekali nggak punya hak untuk membesarkan Maya. Aris Pratama, kamu memang tidak pantas untuk membesarkan Maya. Benar, ayah ini benar-benar tidak kompeten. Anak ini harus diserahkan kepada ibunya. Diam. Bukankah aku hanya membuat satu kesalahan? Apakah perlu dibesar-besarkan? Apa hakmu untuk mengatakan aku tidak pantas membesarkan Maya? Aris Pratama, sejak Maya lahir, pernahkah kamu memenuhi tanggung jawabmu sebagai ayah? Sayang, tolong periksa apakah Maya perlu ganti popok. Sayang, Maya perlu ganti popok. Jijik banget. Aku baru mandi. Kamu harus melakukannya. Kamu. Baiklah, oke. Aku datang, tunggu aku. Hei, sudah sangat larut, kamu mau kemana? Oh, toilet Hana tersumbat. Dia tidak bisa mendapat bantuan di jam segini. Aku akan ke sana untuk melihat, oke? Aris Pratama, kamu belum pernah mengganti popok Maya sekalipun, tapi kamu bisa berlari tanpa mempedulikan kotoran atau tenaga di tengah malam ke tempat Hana dan anaknya untuk memperbaiki toiletnya. Kamu tidak hanya membuat satu kesalahan. Kamu tidak pernah memasukkan aku atau Maya ke dalam hatimu. Justru karena aku percaya padamu aku menyerahkan anak itu ke kamu. Hana dan anaknya adalah ibu dan anak yang malang. Apa salahnya aku lebih memperhatikan mereka sedikit? Kamu mau mengkritik hal ini juga? Kamu hanya memperhatikan mereka? Cuma mau bantu mereka aja. Arthur, selama 2 tahun terakhir, uang yang kamu habiskan untuk Hana dan anak perempuannya adalah 30 juta rupiah. Dan kamu bilang itu membantu mereka? Jangan omong kosong. Aku selalu dermawan. Aku juga sudah banyak menghabiskan uang untukmu dan bayi itu, kau tahu? Sepertinya ingatanmu tidak terlalu bagus. Biar aku ingatkan. Sayang, susu formula bayi sudah habis. Kita perlu beli lagi, aku kehabisan uang. Transfer dulu 10.000 rupiah ke aku. Uang? Kamu tahu nggak susahnya aku bekerja untuk uang ini? Itu yang selalu kamu bicarakan. Yang kamu lakukan cuma minta uang. Dulu, kamu yang suruh aku berhenti kerja dan di rumah jaga bayi. Sejak bayi itu lahir, kita hidup dari tabunganku. Sekarang semuanya habis, kalau aku nggak minta ke kamu, mau minta ke siapa lagi? Aku nggak pernah bilang nggak akan kasih. Aku cuma mengingatkan, untuk jangan boros-boros. Aku nggak tahu caranya kamu mengatur rumah tangga ini. Ini. Aku transfer dulu 1.000 rupiah. Hematlah. Kamu pelit banget sama anak sendiri, tapi ke Hana dan anak perempuannya, kamu menghamburkan uang. Siapa keluarga aslimu di sini? Ya ampun. Ini pertama kalinya aku dengar ada orang yang menghabiskan banyak uang untuk orang lain tapi sangat pelit ke keluarganya sendiri. Mereka bukan orang lain. Mereka itu manis-manis. Diam, tidak ada apa-apa antara aku dan Hana. Dia bukan manismu? Semua untuk Hana dan anaknya. Kau hampir membunuh anakmu sendiri, dan kau memaksa istrimu pergi tanpa sepeser pun. Lalu dia apa? Kalau bukan manismu? Setelah semua yang kau lakukan, kau masih menyangkal dia manismu? Kau hanya membohongi dirimu sendiri. Pak Aris mungkin terlihat sempurna, tapi siapa sangka secara pribadi dia begitu kejam. Kalau begini terus, kita dalam masalah besar. Aku tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Aris, Citra paling peduli pada Maya. Kenapa kau tidak serahkan saja hak asuhnya kepada Citra? Tidak. Maya adalah anakku. Bagaimana mungkin aku menyerahkannya begitu saja? Aris, kalau kau tidak memberikannya, Citra tidak akan membiarkan ini. Serahkan saja dulu untuk sementara. Kita bisa cari cara untuk mengambilnya kembali nanti. Kalau benar-benar terpaksa, aku akan beri kau 2 anak lagi. Penandatanganan hari ini sangat penting untuk masa depan perusahaan. Kita sama sekali tidak boleh mengacaukannya. Benar.
Kita tidak bisa menunda penandatanganan. Citra, aku bisa berikan kau hak asuh atas Maya. Selain itu, aku juga bisa memberimu 3.000 rupiah per bulan untuk tunjangan. Mari akhiri sandiwara ini di sini. Kita akan tanda tangani perjanjiannya nanti. Kau bisa pergi sekarang. Aris, kau yang bersalah. Tidak hanya tidak menyesal, kau malah bertingkah sok berkuasa. Kau pikir dengan memberikan sedikit tunjangan berarti aku harus bersujud berterima kasih? Citra, aku sudah terus-menerus mengalah. Apalagi yang kau mau, Dak? Sudah kukatakan sebelumnya. Anak, perusahaan, rumah, mobil, tabungan, semuanya. Hari ini, satu persatu, aku akan mengambil semuanya kembali. Citra Wijaya, jangan keterlaluan. Jujur, aku cuma peduli sama anak kita. Tak ada lagi yang penting buatku, tapi kali ini kau sudah keterlaluan, jadi aku sudah memutuskan. Untuk mengambil semua yang kau punya, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya tak punya apa-apa. Apa hakmu melakukan ini? Hak apa yang kau punya? Karena kau mulai dari nol, akulah yang membiayaimu untuk memulai perusahaan ini. Semua kesepakatan perusahaan terjalin melalui koneksiku. Jadi semua yang kau punya, aku yang memberikannya. Baiklah, kau yang kasih modal awalnya. Tapi kesuksesan yang kita raih sekarang semua berkat keringat dan usahaku. Kau tak ada hubungannya dengan semua itu. Selama bertahun-tahun ini, kau cuma numpang hidup dariku. Dan uang yang sudah kukeluarkan untukmu sudah lama melunasi apa yang kau berikan padaku. Aku tak berhutang apa-apa lagi padamu. Jangan berani-beraninya kau gunakan kontribusi recehmu untuk memanipulasi perasaanku. Citra Wijaya. Sekarang aku harus ikut campur dan mengatakan sesuatu yang adil. Selama bertahun-tahun ini, kontribusi Aris untuk perusahaan jelas bagi semua orang. Sementara kau cuma di rumah sama anak, nggak ngapa-ngapain. Betul, perusahaan ini selalu dikelola oleh Pak Aris. Bu Citra cuma muncul saat perusahaan didirikan. Setelah itu, kami tak pernah melihatmu lagi. Benar, Pak Aris adalah orang yang paling berjasa. Kau dengar itu? Publik tahu mana yang benar. Lupakan soal perusahaan. Demi Maya, aku bisa memberimu tambahan $1 juta. Ingat, ini tawaranku yang terakhir. Ambil uangnya. Dan pergi dari sini. Pergi. Arthur, aku tidak tahu apakah kamu pura-pura bodoh atau kamu memang sebodoh itu. Pokoknya, biar aku jelaskan dengan jelas. Selama pernikahan, apapun yang kita berdua hasilkan, adalah harta bersama. Benar, itu hukumnya. Kamu masuk ke pernikahan ini tanpa apa-apa, jadi semua yang kamu hasilkan sejak itu adalah milik kita berdua. Apa-apa. Dulu kamu selalu mengungkit-ungkit bahwa aku hampir membuat Maya terbunuh hanya untuk memaksaku pergi tanpa sepeser pun. Tapi sekarang ternyata kamulah yang harus disalahkan untuk semua ini. Menurut logikamu sendiri, bukankah seharusnya kamulah yang pergi tanpa sepeser pun, ha? Chloe, itu terlalu dipaksakan. Bukankah begitu? Mengesampingkan insiden dengan Maya, kontribusimu untuk keluarga ini hampir tidak ada. Jadi dia memintamu pergi tanpa sepeser pun. Sangat adil. Sekarang, dia bahkan bersedia memberimu 3.000 rupiah per bulan untuk tunjangan anak, ditambah cek senilai 1 juta rupiah. Itu sudah lebih dari cukup murah hati. Tidak hanya kamu tidak bersyukur, tapi kamu mencoba memaksanya untuk pergi tanpa sepeser pun. Hatimu terlalu hitam. Lupakan insiden Maya, wanita biasa. Kamu benar-benar suka standar gandamu? Jangan kamu aku, belum lagi, karena dia memiliki kekayaan yang dia miliki sekarang. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, sebagai istrinya, aku masih berhak atas setengah dari segalanya, dan apa yang dia lakukan. Dia menipuku dengan skema kotornya untuk menandatangani surat cerai itu. Aku bisa pergi tanpa apa-apa. Tapi pengkhianatan seperti ini, aku tidak akan pernah terima. Citra, kau sedang mencari masalah. Kalau kau keterlaluan, kau tak akan dapat apa-apa. Aku yang mencari masalah? Kau hampir membunuh Maya, dan kau bahkan tak merasa bersalah. Dan sekarang, kau masih berani bersikap seolah kau berhak. Dengar. Hari ini, aku akan pastikan kau pergi tanpa sepeser pun. Sepertinya, kau memang berniat untuk membawa ini sampai jauh. Baiklah, aku sudah selesai bersikap baik. Semua tawaranku dicabut.
Kau tak akan dapat 1 sen pun dariku. Jika kau ingin membawa ini ke pengadilan, aku akan ada di sana bersamamu. Tapi ingat, pergi ke pengadilan butuh biaya yang besar. Kau bangkrut. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Kau hanya menggunakan kekuatanmu untuk menindasku. Benar, demi selingkuhanmu, kau tinggalkan istri dan anakmu, dan sekarang kau ingin dia pergi tanpa sepeser pun. Dasar sampah masyarakat. Diam. Ini antara aku dan istriku, bukan urusan kalian. Aris, kau benar-benar putus asa sekarang? Kau bahkan tak lagi berpura-pura. Terserah katamu. Aku punya surat cerai yang sudah kau tanda tangani. Posisi atas ada di tanganku. Benarkah? Sudah kukatakan sebelumnya, semua yang kau punya, aku yang memberikannya. Apa yang kuberikan padamu, bisa kuambil kembali. Persilakan mereka masuk. Ya, Bu Citra. Aris Pratama, akan kutunjukkan padamu sekarang siapa yang sebenarnya punya posisi atas. Berhenti berakting, saya sarankan kamu pergi sekarang, atau saya akan telepon polisi sekarang. Silakan. Tuan Carter, Tuan Lewis, Tuan Brooks, ada apa yang membuat Anda datang? Saya datang hari ini untuk memberitahu Anda bahwa perusahaan kami mengakhiri semua kerjasama dengan Korporasi Pratama, berlaku segera. Selain itu, Anda harus menyelesaikan semua utang yang belum dibayar dalam 3 hari, atau hadapi konsekuensinya. Tuan Carter, kami sudah bekerja sama sejak lama. Semuanya berjalan lancar, bagaimana bisa Anda mengakhirinya begitu saja? Saya hanya bekerja dengan perusahaan Anda di masa lalu demi menghormati untuk Citra. Sekarang Anda dan Citra sudah bercerai. Kemitraan kami sudah berakhir. Apa? Anda bekerja dengan saya karena dia, Pak Aris. Saya juga bermitra dengan perusahaan Anda karena Bu Citra. Saya datang hari ini untuk memberitahu Anda bahwa perusahaan kami akan mengakhiri kemitraan kami dengan Korporasi Pratama. Tuan Louis, kenapa? Pak Aris, atas nama perusahaan saya juga mengakhiri kemitraan kami dengan Anda. Kamu? Semua kalian? Aris, ketiga ini adalah pemegang saham terbesar dari Korporasi Pratama, mencakup 90% dari bisnis perusahaan. Tanpa mereka, produk perusahaan akan menumpuk, dana tidak bisa diperoleh kembali, arus kas akan terputus. Tak akan lama sebelum likuidasi kebangkrutan. Kamu? Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Apakah Anda benar-benar harus menjilatnya seperti itu? Kamu benar-benar mau menjilat dia seperti itu? Bu Citra itu orang penting, kalau aku tidak menjilat dia. Harusnya aku menjilat kamu, Bu Citra. Saya sudah lakukan sesuai perintah Anda, dan memutus semua hubungan bisnis dengan Korporasi Pratama. Terima kasih, Tuan Carter. Saya akan pergi dulu. Bu Citra, kami juga akan pergi. Hati-hati, semuanya. Aris, kamu terus membanggakan diri bahwa kesuksesan perusahaan itu semua usahamu, dan aku tidak ada hubungannya, dan sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak mengerti. Kenapa 3 klien itu begitu patuh pada Citra? Sekarang kita harus bagaimana? Citra benar. Tanpa 3 klien itu, perusahaan akan segera bangkrut. Kalau gitu, pikirkan sesuatu, dan cepat. Kita tidak punya pilihan selain memohon pada Citra, agar 3 klien itu mau berubah pikiran, dan bekerja sama dengan kita lagi. Apakah dia akan setuju? Itu satu-satunya pilihan yang tersisa. Pilihan apa? Memberikan separuh asetku padanya. Ini adalah jalan terakhir. Kalau tidak, jika perusahaan bangkrut, aku akan kehilangan segalanya. Sepertinya kita tidak punya pilihan. Citra, kamu benar-benar hebat. Jika kamu bisa membuat 3 klien ini tidak membatalkan kontrak mereka dengan perusahaan, aku setuju untuk memberikan separuh asetku padamu. Tidak setuju. Tidak mungkin memberikanmu separuh dari segalanya, dan kamu masih tidak puas dengan itu. Aku bilang, kau akan pergi tanpa membawa apa-apa. Kamu tahu, tidak mungkin sama sekali aku akan pergi tanpa apa-apa. Kalau kau memaksa terlalu jauh, kita akan sama-sama jatuh. Kalau begitu, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun dariku. Kamu salah paham, Aris. Ini bukan soal uang, ini tentang harga diriku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu berencana di belakangku,
dan kamu mengharapkan aku untuk masuk akal. Aris, memohon padanya tidak akan membantu. Dia tidak berniat mundur sama sekali. Aku tahu. Tetapi saat ini, aku tidak punya pilihan lain. Bagaimana dengan Bu Citra? Bu Citra. Benar. Bahkan jika kita kehilangan 3 klien besar hari ini, asalkan kita bisa menandatangani kontrak dengan Bu Citra hari ini, masih ada harapan untuk kita. Kamu benar sekali. Kita masih memiliki Bu Citra di pihak kita. Citra, kamu pikir dengan membuat aku kehilangan 3 klien itu, kau bisa memaksa aku untuk menyerah? Aku akan memberitahu kamu sesuatu. Rencana kecilmu telah gagal. Bahkan jika kamu membuat aku kehilangan 3 klien besar ini, korporasi Pratama tidak akan bangkrut. Karena kita masih memiliki Bu Citra. Asalkan kita menandatangani kesepakatan dengan grup puncak korporasi Pratama, akan bangkit kembali. Kamu memang pemimpi, ya? Manajer Lewis, kamu berhasil datang. Di mana Bu Citra? Bu Citra sudah datang. Bu Citra. Manajer Lewis, kenapa kamu memanggilnya Bu Citra? Ini adalah pewaris miliarder, CEO baru grup puncak. Kalau aku tidak memanggilnya Bu Citra, apa yang harus aku panggil? Dia. Dia itu pewaris miliarder. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah pewarisnya? Manajer Louis, dia hanya ibu rumah tangga kucel. Bagaimana dia bisa jadi Bu Citra? Kamu pasti salah. Ya, Manajer Lewis. Aku sudah menikahinya selama 6 tahun. Aku tahu betul seperti apa dia, lebih baik daripada kamu. Dia pasti bukan Bu Citra. Kamu pasti sudah ditipu olehnya. Diam. Kamu pikir aku akan salah mengenali Bu Citra? Kalau kamu berani bicara seperti itu lagi padanya, kamu akan menyesal. Jadi maksudmu, dia benar-benar pewaris miliarder? CEO baru grup puncak? Aris Pratama. Ketika aku datang ke sini, aku sudah bilang, kamu hanya tidak mau percaya. Sekarang kamu harus tahu, dari awal sekali, aku selalu mengendalikan semuanya, dan kamu hanya badut malang. Tidak mungkin. Kamu adalah anak seorang miliarder? Kenapa kamu mau menikahi aku, orang miskin yang tak berarti? Karena aku pernah naif. Untuk bersama kamu, aku bahkan berkelahi dengan keluarga. Sayangnya, 6 tahun ini, akhirnya sia-sia semua. Aku salah menilaiku selama ini. Citra, ini semua salah paham. Benar-benar salah paham. Dengar. Kalau saja kau beritahu aku lebih awal kalau kau adalah pewaris miliarder, aku pasti akan memperlakukanmu jauh lebih baik. Dan kalau kau adalah putri orang terkaya itu, kau dan ayahmu tinggal bilang saja. Hanya dengan sedikit bantuannya, korporasi Pratama mungkin sudah masuk daftar miliarder sejak lama. Kalau aku sudah sukses, aku bisa lebih baik merawat kau dan putri kita. Dan semua salah paham ini tidak akan terjadi. Jadi ini salahku? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku. Cukup, Aris. Jangan buat aku jijik. Statusku tidak bisa mengubah siapa dirimu sebagai pria. Saat kau memberi Hana dan putrinya semua uang itu, saat kau bersusah payah untuk mereka, keluarga ini sudah tidak ada. Citra. Benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan Hana. Diam. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Manajer Lewis, berikan kontraknya. Aris, ini adalah perjanjian kerjasama antara grup puncak dan korporasi Pratama. Bukankah kau mengandalkan perjanjian ini untuk bangkit kembali? Tidak. Jangan. Kumohon, jangan. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu secara langsung bahwa grup puncak tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Sebaliknya, aku akan menggunakan seluruh kekuatan grup puncak untuk menghancurkan korporasi Pratama. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Chloe, aku tahu aku sangat bersalah. Demi pernikahan kita dan untuk Maya, tolong beri aku kesempatan lagi. Apa kamu benar-benar sadar kalau kamu salah? Aku bersumpah, aku tahu aku sangat bersalah. Kalau kamu sudah tahu salah, maka permintaan maafmu harus menunjukkan sikap dan ketulusan yang benar. Katakan, apapun yang ingin kamu suruh aku lakukan, akan kulakukan. Berlutut,
dan minta maaf. Di sini banyak orang. Mungkin kita lupakan saja. Sepertinya kamu sama sekali tidak tulus sama sekali. Chloe, aku tahu aku salah. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak pernah setuju untuk memberimu kesempatan. Aku sudah berlutut dan minta maaf. Apa lagi yang kamu mau dariku? Berlutut dan minta maaf atas kesalahanmu hanyalah hal yang benar dan pantas. Apa kamu pikir permintaan maaf sederhana bisa menghapus semua kesalahanmu? Chloe, katakan, apa yang diperlukan agar kamu memaafkanku? Arthur, aku sudah bersumpah. Aku tidak akan pernah percaya pada janji-janjimu lagi, jadi aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Chloe, apa kamu main-main denganku? Kalau aku tidak memberimu kesempatan, kamu tidak punya niat untuk minta maaf. Sepertinya kamu benar-benar tidak punya penyesalan sama sekali. Chloe, jangan pikir hanya karena punya sedikit uang receh, kamu bisa berbuat semaumu. Terus apa kalau aku bangkrut? Setidaknya aku masih punya Harper. Kita bisa mulai dari nol lagi. Kita bisa mulai lagi. Siapa yang mau mulai lagi sama kamu? Jangan sok-sokan. Hana, kamu satu-satunya yang aku punya sekarang. Arthur, jangan sekali-kali memikirkannya. Kamu sekarang gak punya apa-apa, jadi kenapa aku harus sama kamu? Hana, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Untuk semua yang kamu lakukan untukku, bukankah aku sudah memberimu banyak dukungan emosional sebagai balasannya? Kita sudah berimbang. Kamu sekarang gak punya apa-apa, jadi kenapa aku harus sama kamu dan menderita bersama? Jadi, kamu ternyata nggak pernah benar-benar suka sama aku. Kamu cuma sama aku karena uangku. Benar kan? Memangnya kenapa lagi? Laki-laki yang sudah menikah seperti kamu. Siapa yang mau? Arthur, kamu benar-benar brengsek. Kamu memang brengsek? Hana mengincar uangmu dari awal banget? Sementara kalian berdua sibuk bersenang-senang? Dia masih di luar sana menjaga laki-laki lain. Dan untuk wanita seperti itu, kamu mengorbankan keluarga kita. Kamu itu benar-benar orang yang brengsek banget. Hana, Arthur, kamu dan aku sudah selesai. Jangan pernah ganggu aku lagi. Kamu belum boleh pergi. Sudah selesai antara kamu dan Aris. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku tidak boleh pergi? Kok bisa bukan urusanmu? Itu uangnya yang Aris habiskan untukmu. Lebih dari 30 juta rupiah. Dengar, dia yang memberikannya padaku. Aku tidak mencuri apapun. Sepertinya kamu masih tidak paham maksudku. Itu adalah harta bersama milikku dan Aris. Dia tidak berhak diam-diam menghabiskan uang itu untuk wanita lain. Bahkan jika dia menghabiskannya, aku berhak untuk mengambilnya kembali. Aku mau kamu mengembalikan semua uang lebih dari 30 juta rupiah itu. Tapi aku sudah menghabiskan hampir semua uang itu. Bagaimana aku bisa membayarmu kembali? Bukan urusanku. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu menghabiskan sisa hidupmu dalam kesengsaraan total. Chloe, maafkan aku, ya. Aku seharusnya tidak terlibat dengan Aris. Itu, dia yang mengejarku. Kami hanya ibu dan anak yang malang. Aku hanya mencari seseorang untuk bersandar. Kita sama-sama perempuan. Sesama perempuan tidak seharusnya saling menyakiti. Biarkan aku pergi. Aku mohon. Harper, saat kamu berhubungan dengan Aris, kenapa kamu tidak memikirkan fakta? Bahwa aku juga seorang perempuan? Aku juga punya anak. Aku tidak akan menerima kurang 1 sen pun dari 30 juta rupiah. Chloe, aku tahu aku salah. Aku cuma seorang wanita yang sendirian, dan aku punya anak yang harus dibesarkan. Aku aku tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Kasihanilah aku. Kumohon, aku memohon padamu. Sudah kukatakan sejak dulu. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Keluarkan dia dari sini. Hubungi pengacara, gugat untuk mendapatkannya kembali. Tidak, Chloe. Chloe. Aku tahu aku salah.
Aku benar-benar tahu aku salah. Semua itu salahnya Harper. Dia menipuku. Dia mengacaukan pertimbanganku. Itu sebabnya aku menyakitimu. Dan Maya. Sekarang, dia sudah pergi. Tidak ada yang bisa memisahkan keluarga kita lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu. Aku janji, aku tidak akan pernah membuatmu dan Maya kecewa lagi. Arthur. Tanda tangani surat cerai ini. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu, dan aku jalani hidupku. Kita sudah selesai. Chloe, apa kamu benar-benar ingin Maya tumbuh besar tanpa ayahnya? Tanpa kamu, Maya akan lebih baik. Tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Aku tidak ingin kehilangannya. Kamu punya segalanya, tapi kamu tidak tahu cara menghargainya. Sekarang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Jika kamu menolak menandatanganinya, maka kita akan bertemu di pengadilan. Ayo pergi. Kenapa? Kenapa sampai begini? Mama! Maya? Sayang, kamu akhirnya bangun. Syukurlah. Aku sangat senang, manis. Mama, aku lapar sekali. Sangat lapar. Ayo kita carikan kamu sesuatu untuk makan. Sesuatu yang enak. Dokter, apakah dia boleh pulang? Dia baik-baik saja. Dia boleh pulang. Maya, ayo pulang, sayang. Mama, kita di mana? Ini rumah baru kita. Rumah baru kita. Bagaimana dengan Papa? Maya, Papa melakukan sesuatu yang salah. Jadi aku sudah memutuskan dia tidak bisa tinggal bersama kita lagi. Itu yang aku katakan. Kamu paham? Aku tahu Papa itu jahat. Perilaku buruk membuat kamu mendapat masalah. Sepertinya kamu benar. Kamu sudah kembali. Mama, siapa itu? Ayo kita main permainan kecil. Mereka adalah ibu dan ayahku. Apa yang harus Maya panggil mereka? Kakek dan nenek. Maya, kita memang anak yang pintar. Kamu pasti lapar. Ya, nenek ajak kamu makan di luar. Silakan. Kamu lapar, kan? Soal situasi dengan Aris, bagaimana perkembangannya? Dia masih bertahan dengan susah payah. Tapi itu tidak penting, dia sudah tamat. Aris, keluar sekarang juga. Kalau kamu tidak bayar hari ini, kamu tidak akan lolos dari ini. Benar, bayar, kamu harus kembalikan setiap sennya. Pak Aris, semua pemasok memblokir pintu masuk. Sekarang kita harus bagaimana? Berapa sisa uang di rekening perusahaan? Hanya tersisa sekitar $2.000. Suruh CFO ke bank untuk pinjam 10 juta rupiah dulu, agar operasional tetap berjalan. Pak Aris, soal CFO, dia mengundurkan diri pagi ini. Apa? Kenapa saya tidak diberitahu? Dia tidak memberitahu Anda. Dia langsung berkemas dan pergi, dan dia membawa serta semua staf keuangan. Mereka semua seperti tikus meninggalkan kapal yang tenggelam. Kevin, warna asli terlihat di saat sulit. Hanya kamu yang benar-benar bisa kupercaya. Pak Aris, ini surat pengunduran diri saya. Terima kasih atas dukungan sebelumnya. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya benar-benar minta maaf. Pergi, keluar, semua, pergi dari pandanganku. Orang-orang tak tahu terima kasih. Sayang, Maya, aku pulang. Maya, Papa pulang. Keluarlah, cepat.
Sayang, Maya, aku pulang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku benar-benar lupa. Hari ini ulang tahunku. Kemarilah. Maya. Cium papa dong. Anak papa yang baik. Selamat ulang tahun, Papa. Terima kasih, sayang. Sekarang, ucapkan harapanmu. Baik. Aku berharap keluarga kita selalu bahagia dan tetap bersama selamanya. Harapanku adalah agar keluarga kita tetap bersama selamanya. Bagaimana mungkin aku kehilangan semuanya? Apa yang harus kulakukan? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi aku masih punya Maya. Bagaimanapun juga, Maya adalah anakku. Benar. Aku harus pergi mencari Maya. Ibu Taylor. Maya, dengarkan gurumu. Oke, Aku akan... anak baik. Mama akan menjemputmu nanti sore. Dah, Mama. Dah. Terima kasih atas semuanya. Ibu Taylor. Saya ayah dari Maya Pratama. Ada sesuatu yang mendadak di rumah. Saya perlu menjemputnya. Nah, Anda ayah Maya? Kenapa saya tidak pernah melihat Anda? pekerjaan sedang sangat sibuk. Selama ini selalu istri saya yang menjemputnya. Tolong keluarkan Maya. Dia tahu siapa saya. Maya, kamu kenal pria ini? Aku kenal. Dia papaku. Maya. Kita mau kemana, Papa? Ayo pergi. Papa akan ajak kamu beli sesuatu yang enak. Hore. Dah, Ibu Taylor. Maya. Gimana kuenya? Enak banget. Maya. Sudah lama sekali. Kamu kangen sama Papa? Sangat kangen. Kalau gitu, kamu mau? Papa selalu bersamamu setiap hari? Mau. Tapi Mama tidak akan mengizinkanmu. Maya. Bantu Papa. Bilang sama Mama. Kamu mau Papa pulang ke rumah. Oke? Papa akan belikan kamu lebih banyak kue enak. Ayo janji kelingking. Bagus, Maya. Ini, makan lagi, kalau mau lagi, Papa akan pesan lagi. Maya, Papa, aku gatal. Sakit. Maya. Maya, ada apa? Maya, panggil ambulans. Bu Citra, dokumen ini butuh tanda tangan Anda. Kenapa aku terus merasa gelisah? Apakah Anda ingin istirahat? Halo, Ibu Taylor. Ibu Maya, pagi ini, Papa Maya bilang ada sesuatu di rumah dan menjemputnya. Saya pikir saya harus memberitahu Anda tentang ini. Oke, terima kasih. Arthur. Kenapa Maya di rumah sakit? Siapkan mobil ke rumah sakit, sekarang. Ya, Bu Citra.
Dokter, apa yang terjadi pada anak saya? Sepertinya reaksi alergi. Apakah dia alergi terhadap sesuatu? Alergi? Saya tidak tahu. Dia alergi terhadap apa? Anda ayahnya. Bagaimana bisa Anda tidak tahu? Saya. Arthur. Aris Pratama. Maya. Kamu kasih dia makan apa? Aku tidak memberikan apa-apa padanya. Dia hanya makan sedikit. Cuma sedikit kue, itu saja. Kue? Jenis apa? Kue chestnut. Kenapa kamu pukul aku? Kamu serius bilang Maya alergi parah terhadap chestnut? Kamu bisa membunuhnya. Dokter, tolong bantu dia. Aku akan urus ini. Chloe? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu Maya alergi terhadap chestnut. Kamu bahkan tidak tahu dia alergi terhadap chestnut. Kamu gagal total sebagai ayah? Katakan padaku, kenapa kamu mengambil Maya? Aku merindukan Maya. Jadi, aku ajak dia keluar. Kalau kamu sangat merindukannya, kenapa kamu tidak telepon aku? Kamu main belakang dan mengambilnya tanpa bilang padaku. Kamu sebaiknya mulai bicara, atau ini belum berakhir. Chloe? Aku pulang ke rumah. Dan ingat semua masa bahagia yang kita pernah punya. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu kamu sangat marah sekarang, jadi aku pikir kalau aku ajak Maya keluar. Itu mungkin membuat kamu berpikir 2 kali untuk kepentingannya. Maafkan aku. Chloe? Aku mohon padamu, kasih aku 1 kesempatan lagi. Aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Kesempatan lagi buat apa? Biar kamu terus-terusan menyakiti Maya? Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Arthur, kamu nggak sadar? Kamu hampir membunuh Maya dulu? Dan sekarang, kamu biarkan dia makan sesuatu yang dia alergi. Kamu berada di sisinya hanya membawa bahaya. Kalau kamu benar-benar peduli pada Maya, tanda tangani surat cerai itu dan jauhi dia sejauh mungkin, daripada memanfaatkannya untuk mendapatkan aku kembali. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Hentikan. Aku sangat kecewa pada kamu. Aku bilang untuk terakhir kalinya, aku tidak akan pernah memberi kamu kesempatan lagi. Citra. Jangan lakukan ini padaku. Kumohon. Kamu punya 3 hari untuk menandatangani surat cerai itu, kalau tidak, aku akan meminta pertanggungjawabanmu karena hampir membunuh Maya. Atur 2 pengawal untuk mengawasinya. Dia tidak boleh mendekati Maya lagi. Baik, Bu Citra. Lihat jalan. Gila. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Hana, ini semua salahmu, dasar manis. Kalau bukan karena kamu menggoda aku, mana mungkin aku berakhir seperti ini? Hana, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakek, Maya, kakek nggak bisa ngikutin. Pelan kan? Papa bertingkah kayak anak kecil. Ya, dia. Dia benar-benar anak besar. Kamu nggak tahu. Sekarang, dia nempel terus sama Maya. Tapi jujur aja, sejak kamu dan Maya kembali, ayah dan aku sangat bahagia. Dengan kalian di sini, masa kecil Maya pasti akan sangat bahagia. Hei, Maya, jangan buat kakek capek. Pelankan. Bu Citra. Aris Pratama sudah menandatangani surat cerai. Akhirnya selesai. Aris Pratama lagi ngapain sekarang? Beberapa hari lalu, Aris Pratama bawa pisau dan cari Hana. Dia tusuk Hana sampai koma, dan ditangkap. Aris Pratama mungkin akan menghabiskan waktu lama di penjara. Dia dapat balasan yang setimpal. Dari sekarang, gak ada yang akan ganggu kita lagi. Mama, main sama aku yuk.
Tentu, ayo,